menurutku kepergian Ciro patut ditangisi, cuman bagaimanapun dia juga punya karir yang harus dilanjutkan gitu. Jadi Iya. terima kasih banyak untuk Ciro Alves. Itu Oh. salah satu orang Brasil yang darahnya biru kalau dia. Iya benar. Udah Setuju udah nggak banget. bisa dilupakan lah kalau Ciro. Ciro tuh satu-satunya orang yang kalau Car Free Day di Bandung boleh bawa mobil kayaknya. Mungkin kalau ada beberapa nama, kalau nomor 1 bagi saya sih mungkin di Sadil Ramdhani ya. Karena dia setelah dari Malaysia kontrak udah selesai, dia bisa main di sayap sama baiknya, bisa juga di gelandang kan gitu. Mohon maaf tapi dia gosip tahunan sih ya. Ini gosip tahunan Tiap ke tahun Bandung. muncul namanya. Ada terus nama Sadil. Musim depan kalau pertanyaannya bagaimana, itu justru ujiannya Persib dan Boyan Hodak di musim depan. Karena tentu kalau misalnya menjuarakan, harga pemain pun akan naik, itu udah hukumnya lah. Udah, Hukum alam. hukum malam lah. Dulu waktu Persib juara 95 itu lambat melakukan regenerasi, akhirnya baru juara lagi di 2014. Benar. Karena mereka selalu tuh dulu pakai Sutiono, Yusuf Bahtiar, Robi Darwis gitu. Itu tuh terlambat regenerasi untuk diganti oleh anak mudanya. Mereka baru regenerasi di tahun 2000-an yang mana itu kayak mulai dari nol lagi. Jadi untuk musim depan Bobotoh sabar-sabar aja karena akan banyak perombakan yang terjadi. Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover yang selalu menyajikan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. BRI Liga 1 musim ini menyisakan 4 laga aja. Namun nampaknya Pangeran Biru Persib Bandung ini hanya butuh 1 kemenangan aja untuk angkat trofi. Laga penentu bakal dilakoni skuad Maung Bandung di kandang Malut United. Nah gimana sih peluang Persib? Apakah akan berjalan mulus? Ya kalau kita lihat sih sebenarnya kayaknya ya bismillah mulus-mulus aja. Tapi kita akan mengulasnya nih bareng pengamat sepak bola Ripan Pradipta. Gimana kabarnya Bung Ripan? Halo, baik, kasih lah. Thank you banget udah datang ke sini nih. Sama-sama. Ini hasil yang didapat Persebaya saat melawan Arema ini kan membuat Persib tinggal butuh 1 kemenangan lagi aja. Ya sebenarnya sih 2 poin aja ya. 2 poin. Oke, ini gimana Anda melihat peluang karena itu kan tentu tidak mudah sih ya bertandang ke Malut United di tengah Malut United nih yang lagi on fire bisa kita bilang kayak gitu, 12 laga nggak pernah kalah, tapi kalau diibaratin Persib Bandung tuh tinggal gitu untuk angkat trofi gitu. Mereka unggul 11 poin dari Dewa United dan Persebaya dengan sisa cuma 4 laga aja. Ya. Untuk pertandingan setelah ini kan pasca Persebaya sama Arema 1 sama tinggal menyisakan 2 poin. Itu artinya 1 kemenangan lagi lah atau 2 kali imbang ya. Nah, abis gini Persib akan bertanding ke Ternate melawan Maluku United. Kayaknya untuk orang-orang Bandung sendiri nggak terlalu pengen buru-buru harus menang di Malut deh. Oh jadi kayak ya udahlah kalau Malut santai aja iya, gitu. kalau Malut seri oke, kalah juga kayaknya nggak apa-apa karena setelah itu kan ada pertandingan Barito di kandang. Kayaknya mereka lebih seneng pesta di Bandung deh kayaknya. Jadi untuk Malut aku sih merasanya kayak nothing tulus lah. Maksudnya kalau bisa menang syukur, imbang nggak apa-apa, kalah pun kayaknya masih nggak apa-apa karena di Bandung masih ada 2 pertandingan kan. Nah tuh kalah mah jangan ya, kalau kalah mah. Kalah jangan, cuman masih ada toleransi karena tinggal 2 poin. Jadi kayaknya para bobotoh juga pengen juara di Bandung deh. Nggak harus dipastikan secepat-cepatnya gitu. Enggak nih kalau aku lihat sebenarnya hatinya udah ringan lah ya. Iya, bebannya. Kita sambut trofi dengan ringan hati gitu ya. Betul. Jadi untuk Malut kayaknya nggak ngoyo untuk fight untuk benar-benar harus 3 poin gitu. 1 poin oke. Tapi yang lawan Barito kayaknya pengen dimenangkan di kandang. Nah itu karena emang di kandang gitu ya. Betul. Jadi harus lah gitu ya. Betul. Tapi kalau menurut Bung Ripan sendiri gitu ya. Kalau kita lihat kan nggak mudah sebenarnya di kompetisi ini ya. Kerap dilanda cedera. Apalagi David da Silva juga musim ini jauh berbeda dibandingkan musim lalu. Tapi nampaknya Pangeran Biru ini berhasil untuk sedikit lagi mewujudkan back to back menjadi juara. Faktor kunci apa yang menurut Bung Ripan ini menjadi dasar performa Persib Bandung tahun ini, musim ini? Kalau yang paling kunci menurutku adalah kepala pelatih Boyan Hodak. Ya. Karena setelah pasca juara tahun musim lalu, Boyan Hodak itu kehilangan banyak pemain kunci. Alberto pergi, Ezra Walian pergi, terus banyak lah ada beberapa pemain juga cedera. Rezaldi Hanusa bek kiri inti cedera.
Kemudian Deddy Kusnandar cedera, Febri Haryadi cedera di pramusim, Dimas Derajat yang baru dibeli pun cedera. Jadi Bojan Hodak mengarungi musim dengan bahkan skuad kedua dan skuad ketiganya nih. Cuman dia bisa memastikan semuanya baik-baik saja di tengah. Beckham juga pernah disangsi tidak bisa main. Ciro Alves cedera. David da Silva cedera, tapi semuanya bisa solving oleh Bojan Hodak. Dia kayak bisa mampu melihat bagaimana mengisi yang bolong gitu ya. Di sini gini, di sini gini kayak pengaruh tangan dingin dia memaksimalkan potensi yang ada di Persib. Para pemain atau skuad Persib itu luar biasa. Betul, gitu. Karena bolongnya bukan cuma satu saat, itu hampir setiap musim bolong terus tuh. Di tengah-tengah ada yang cedera, tengah-tengah ada yang cedera, ada yang disangsi. Kayak gitu. Jadi Bojan Hodak karena dia latar belakangnya juga sudah tahu tentang sepak bola Asia Tenggara kan. Jadi mungkin dia sudah tahu cara menanggulanginya gitu. Sempat di Malaysia juga soalnya kan dia. Iya, sempat di Malaysia, sempat ini. Terus kita juga kan kemarin AFC Cup, jadi dua kompetisi. Itu kan tidak mudah ya dengan pemain yang hampir cedera, kita ikut AFC juga. Harus di ini juga kan secara kondisi fisik juga tidak mungkin sebetulnya. Bung Ripan sendiri sebenarnya ngelihat Bodak nih sosok seperti apa sih? Kayak we can say that dia sangat membanggakan gitu dengan kemampuan dia menangani atau mengarungi musim ini gitu. Dari musim lalu Bojan tuh sudah menorehkan prestasi pelatih asing pertama yang bisa juara dengan Persib kan. Kalau sekarang bisa back to back itu udah makin gila juga kan dia secara rekor. Cuman kalau secara kemampuan individual, Bojan adalah orang yang bisa membuat nyaman semua anggota tim. Oh, that's the key. Dia tidak kan ada pelatih misalnya pelatih Eropa atau pelatih asing itu keras terhadap pemain. Cuman gara-gara dia mungkin sudah tahu kultur, dia sudah tahu dengan manajemen juga dia tahu, bahkan dengan wartawan di Bandung kalau kita tanya wartawan-wartawan Bandung, dia tuh sangat friendly dengan orang-orang Bandung, semua pertanyaan dijawab, semua hal dia, jadi semua sektor tuh dia baik gitu. Suka bercanda juga orangnya. Itu tentu, kalau suka bercanda tentu. Jadi semua tuh nyaman, wartawan nyaman dalam meliput, supporter juga dia tidak pernah punya masalah dengan supporter. Nggak ada statement menyalahkan pemain jika kalah. Pemain nyaman. Jadi ya udah semuanya selesai oleh Bojan sendiri. Would you say that Bojan itu pelatih terbaik yang pernah dimiliki Persib? Salah satu pelatih terbaik, tapi kalau untuk asing yang terbaik. Kalau untuk pelatih asing yang pernah datang ke Bandung, dia yang terbaik. Udah, dia selesai yang terbaik. Titik gak pakai koma, mentok lintir ya. Titik. Oke, tapi setuju gak nih ya kalau misalnya kehadiran Tyrone Del Pino ini juga vital banget. Ini kontribusinya kerap menyelamatkan Persib. Di BRI Liga 1 musim ini dia main 27 kali dengan 16 gol serta 7 assist. Sedangkan di AFC Champions League 2, pemain asal Spanyol itu tuh main 6 kali dengan 3 gol dan 1 assist, setuju gak Bung? Iya, sebetulnya Tyrone kan didatangkan ketika zaman Luis Milla ya. Dia didatangkan oleh Milla dengan gerbong Spanyolnya, ada Alberto, ada Tyrone. Datang langsung cedera, tidak bisa bermain selama 1 musim kondisinya. Kemudian Persib panik buying mendatangkan Levi Madinda di musim lalu untuk kemudian Levi Madinda secara catatan assist dan gol juga kurang mungkin dirasa untuk akhirnya diganti oleh orang Italia. Karena panik buying. Dan didatangkanlah orang Italia bernama Stefano Beltrame, mantan pemain Juventus tadinya. Stefano bermain sangat baik sampai akhirnya dia menjuarakan Persib Bandung musim lalu. Tapi karena satu dan lain hal mungkin juga namanya orang juara kan pengen naik kontrak mungkin ya. Stefano akhirnya tidak bisa deal dengan Persib Bandung dan siapa lagi nih pemain nomor 10 yang bisa? Akhirnya karena dia masih ada kontrak Tyrone, dipanggillah lagi ke Persib. Sebetulnya bukan pemain-pemain yang diinginkan banget, karena kita udah tahu dia pernah cedera kan. Tapi kedatangannya justru dia membuktikan bahwa Tyrone adalah pemain yang jago di situ dan dia ternyata kayaknya pemain terbaik deh di musim ini. Kalau menurutku dia salah satu pemain terbaik yang bisa membawa Persib sampai sejauh ini. Itulah jodoh gak kemana, balik lagi kan akhirnya ke pilihan sebelumnya meskipun diragukan ternyata bagus. Itu dia. Tapi ini kalau kita ngomongin lini Persib ya. Lini belakang juga ini patut diapresiasi. Setuju gak Soccer People ya? Dengan menjadi tim paling sedikit kebobolan sekaligus produktif dalam urusan mencetak gol. Keduanya telah mencetak 8 gol musim ini. Best sih. Iya ya, duet Franka dan Nick Kuipers. Lagi-lagi Franka seperti Tyrone. Kalau Tyrone tadi menutup Beltrame yang pergi, Franka menutup Alberto yang pergi. Kita udah jatuh cinta nih sama 2 orang, Beltrame dan Alberto di musim lalu. Tiba-tiba keduanya harus pergi. Penggantinya Franka, kita nggak pernah tahu ya dia sebagus apa dulunya atau gimana. Sempat diragukan awal-awal bahkan lambat. Ternyata dia bisa klop secepat itu dengan Kuipers. Itu anugerah lah, maksudnya nggak ada
agak jarang untuk orang asing langsung cepat berkoordinasi di Liga Indonesia bahkan ya, yang kulturnya aneh-aneh lah gitu. Tapi Ada aja gitu. ada aja lah, susah lah untuk adaptasi di sini susah. Cuman Franka tiba-tiba bisa dengan Kuipers bagus, dan yang paling utama adalah Franka bisa mencetak gol di saat-saat krusial, itu yang paling penting sih. Dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi, dia bisa memenangkan jumping yang golnya tuh krusial. Di akhir-akhir tuh Franka cetak gol banyak juga tuh. Benar. Nah ini kayak semacam pokoknya kalau kita ngebahas perjalanannya since ini cuma 4 laga tersisa, Persib Bandung ini kayak musim ini emang diberkati lah ya gitu Iya. Penuh berkah tampaknya. Penuh berkah di antara ya cedera-cedera itu. Soalnya itu dia cederanya banyak gitu. Banyak. Kehilangan banyak pemain. Di sebelah kiri kita lihat Rezaldi hilang kan. Benar. Rezaldi 1 musim hampir tidak bermain. Edonya juga agak cedera, cuman ada Jalnando ternyata di situ. Ya itu Tyron keberkahan lah. Tyron tiba-tiba, oh jago ya ternyata ini orang ya. Kemarin ngeprank apa gimana? Apa tester? Ya kemarin Belum panas. kemarin Anda kemana saja nih? Sampai kita harus susah-susah cari pemain di situ kan. Iya, dan apalagi kan juga kompetitornya juga gak main-main ya, di Dewa United dan juga Persebaya gitu Tentu, ya. tentu. Nah ini nih yang rame memang ya, salah satunya adalah Ciro Alves yang mengucapkan salam perpisahan setelah laga melawan PSS. Pasti banyak yang patah hati. Apakah Bung Rifat juga termasuk yang patah hati? Ini soalnya ya walau udah gak muda lagi, Ciro masih menjadi raja assist di BRI Liga 1 musim ini. Dengan totalnya kalau Soccer People mungkin ada yang inget atau yang ngitungin gitu ya, 13 umpan ini yang berbuah gol. Ya. Untuk Ciro aku bahkan menulis khusus untuk dia. Oh. Saking itu satu Bandung kayaknya patah hati deh dengan Ciro deh. Aku juga. Gimana dia Okay. dia main selalu total, dia tidak pernah menampilkan yang asal-asalan, dia selalu menampilkan yang terbaik. Bahkan ketika cedera pun Ciro selalu ingin bermain di situ gitu. Ketika tidak ada David, Ciro yang ngegendong tim ini di lini depan gitu. Jadi ketika dia memutuskan untuk berpamitan setelah dua gelar lah ya, kita hitung semoga Persib dapat gelar musim ini, setelah 2 gelar dia harus berpamitan. Untuk Cironya sendiri mungkin ini saat yang tepat ya, karena dia pergi ketika lagi bagus-bagusnya. Iya setuju. Tapi untuk pebotoh kayak kita kan kayak wah sedih juga ya ditinggal pahlawan gitu, ditinggal ini. Cuman bagaimanapun Ciro juga harus punya langkah ke depan karena usia tidak muda lagi kan, 36 tahun sekarang Ciro. Jadi mungkin di musim depan 37 tahun. Jadi kalau ada kesempatan yang bisa membuat Ciro lebih baik secara karir dan secara finansial, ya dia punya hak untuk pergi setelah memberikan banyak untuk Bandung. Menurutku kepergian Ciro patut ditangisi, cuman bagaimanapun dia juga punya karir yang harus dilanjutkan gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Ciro Alves. Itu salah satu orang Brasil yang darahnya biru kalau dia. Iya benar. Setuju. Udah nggak bisa dilupakan lah kalau Ciro. Ciro tuh satu-satunya orang yang kalau Car Free Day di Bandung boleh bawa mobil kayaknya. Itu khusus buat ya. Tapi kan mungkin nggak semua orang membaca tulisannya Bung Rifat untuk Ciro gitu. Kalau ada yang mau disampaikan sama Ciro kira-kira apa sih? Aduh, kalau mau disampaikan kepada Ciro, terima kasih Ciro Alves. Permainan terbaik ditampilkan, 2 gelar untuk Bandung. Yang paling utama adalah kamu tidak pernah main-main untuk Persib Bandung, itu sih yang harus dihormati oleh Ciro Alves. Top Ciro. Jadi sebenarnya tuh yang boboto papaku kan. Oke. Iya. Tapi kok gue yang sedih. Sedih kak, untuk Ciro sedih banget. Dia tuh patah kondisi patah main, dihajar-hajarin dia main. Kalau dia nggak bisa cetak gol dia nangis, kalau kalah dia nangis. Nggak pernah punya masalah sama Bobotoh, nggak punya masalah sama siapapun di Bandung. Anaknya ngefans banget sama Persib Bandung. Ini Soccer People gak boleh ngejudge ya tanggal-tanggal segini, emang gue lagi agak emosional. Jadi kalau misalkan agak-agak menggenang air mata ya mau diapain. Perempuan, wajar, ditinggal Ciro, wajar nangis ya kan? Wajar. Oke, udah. Oke, tapi menurut Bung Rifat nih, siapa sih sosok yang pantas untuk menggantikan Ciro musim depan? Well, gak bisa terganti tidak akan pernah terganti sosok Ciro. Tapi untuk mengisi posisinya siapa yang paling kompeten sih? Atau bayangan Bung Rifat nih, dia nih sih cocok nih karakternya. Kalau secara sosok tentu ya, kata Kasila tadi bahwa Ciro emang gak terganti lah secara personality, secara gelar, secara raihan, secara apapun gitu. Cuman kalau secara posisi di lapangan, secara taktikal Ciro kan bisa main di sayap, bisa main di striker juga. Mungkin kalau ada beberapa nama, kalau nomor 1 bagi saya sih mungkin di Sadil Ramdhani ya. Karena dia setelah dari Malaysia kontrak udah selesai,
dia bisa main di sayap sama baiknya, bisa juga di gelandang kan gitu. Mohon maaf tapi dia gosip tahunan sih ya. Ini gosip tahunan Tiap ke tahun Bandung. muncul namanya. Ada terus nama Sadil. Terus? Untuk lokalnya mungkin Sadil, untuk yang asing aku belum tahu banyak ya, cuman mungkin Brunonya Persebaya kalau dia mau bisa datang. Cuman kan itu akhirnya akan ada kalau dia maunya. kalau dia mau dan kalau Bojannya mau. Oh iya. Jadi kalau menurut aku sih, kalau menurut aku pribadi ya, ada Sadil, ada si Bruno dari Persebaya, atau mungkin ada Malik Rizaldi juga. Cuman kita lihatlah Bojan selalu benar kok dalam mengambil keputusan dan merekrut pemain. Jadi saya percayakan kepada Boyan Hodak tentunya. Asik. Tapi kalau Bung Ripan sendiri maunya siapa? Maunya? Iya. Kayak satu nih pilih udah ini deh gitu. Bruno atau Sadil? Iya nggak pakai atau? Satu. Sadil lah. Sadil ya? Sadil udah itu. Kondisi matang, level timnas. Oke. Terus permainannya bagus dan agak bandel dikit ya, Sadil lah. Asik. Oke. Kepergian Ciro ini seakan menguatkan kabar jika Persib akan melakukan regenerasi di musim depan. Di musim ini kan beberapa pemain kunci Persib emang seperti yang tadi kita bahas ya, sudah tidak muda lagi. Cuman beda ya takaran mudanya pemain bola emang sama takaran muda aku gitu ya. Karena kan kalau takaran muda kita ibaratnya let's say laki umur 30, 31, 2, 3, 4, 5 mah kayaknya gimana Soccer People, masih setuju gak kalau bukan pemain bola mah 35 masih muda ya. Tapi kalau 30, 36 tadi katanya memang sudah ini, tapi kalau ngomongin perombakan, sudahkah waktunya emang tepat nih? Now. Setelah 2 gelar ya. Ya 2 gelar back to back. Maksudnya dengan pemain yang hampir sama kan. Dengan porosnya Mendoza di kiper, Mike Kuipers, depan David Ciro kan. Itu kan fondasi yang memenangkan. Fundamental. Ya fondasi fundamental. Dan musim depan kalau pertanyaannya bagaimana, itu justru ujiannya Persib dan Boyan Hodak di musim depan. Karena tentu kalau misalnya menjuarakan, harga pemain pun akan naik. Itu udah hukumnya lah. Hukum alam lah, pasti pemain juga minta naik. Kalaupun Persib tidak bisa mengakomodir kenaikan harga ini, ada tim lain pasti yang bisa mengakomodir nih. Artinya kalau Persib nggak mau naikin ya tim lain pasti udah siap menunggu kan. Karena ini adalah pemain-pemain terbaik yang menjuarai liga tentu. Gitu. Jadi masalah pertama adalah pemain pasti minta naik. Masalah kedua, musim depan berarti ikut 2 kompetisi lagi, yang artinya butuh finansial sangat besar. Setuju. Aku nggak terlalu tahu apakah Persib bisa mengakomodir yang harga-harga ini nih. Artinya jika tidak bisa mendapatkan yang harganya mahal kan harus cari lagi nih pemain yang sesuai budget finansialnya si Persib sendiri. Kemudian untuk usia juga sudah mulai menua kan lama-lama. Si Ciro Alves juga udah 36 ke 37 gitu. Mark Locke sudah 30 lebih. Deddy Kusnandar juga sama. Artinya memang harus ada regenerasi. Artinya juga di musim depan akan banyak lagi turbulensi, pemain sudah akan berganti generasi. Kemudian pemain-pemain baru apakah langsung klop juga kita belum tahu. Jadi anak-anak muda yang ada di Persib sekarang juga belum tentu bisa menghandle tekanan banyak kan gitu. Jadi setuju gak kalau dirombak? Setuju gak setuju pasti dirombak. Oh iya pasti dirombak karena dulu aja setelah ya emang sudah waktunya nggak bisa dilawan soalnya kalau waktu, karena dulu waktu Persib juara 95 itu lambat melakukan regenerasi, akhirnya baru juara lagi di 2014. Benar. Karena mereka selalu tuh dulu pakai Sutiono, Yusuf Bahtiar, Robi Darwis gitu. Itu tuh terlambat regenerasi untuk diganti oleh anak mudanya. Mereka baru regenerasi di tahun 2000-an yang mana itu kayak mulai dari nol lagi. Baru juara lagi 2014. Nah, Persib mungkin di musim depan akan sedikit ancur-ancuran lah, turbulensi lah. Cuman nggak apa-apa, maksudnya dalam 1 musim, 2 musim membuat lagi formasi baru. Belajar baru lagi gitu ya, menyesuaikan lagi betul, gitu ya. Mundur selangkah untuk kembali maju lagi 2 langkah seperti itu. Jadi untuk musim depan Bobotoh sabar-sabar aja karena akan banyak perombakan yang terjadi. Nah ini salah satu yang menonjol juga adalah Beckham Putra. Banyak yang bilang dia pantas dipanggil timnas Indonesia, namun tentu bukan perkara mudah juga. Kalau ngelihat skuad Garuda saat ini, menurut Anda gimana nih Bung? Beckham Putra ya? Aku kenal Beckham dari kecil. Aku kenal Beckham, kenal kakaknya, kenal orang tuanya. Jadi dari kecil kita udah tahu potensi Beckham bahwa ini kayaknya bakal jadi pemain bagus deh. Dia punya mentalitas yang beda dari orang-orang Bandung umumnya ya. Dia punya percaya diri, dia punya apalagi kemampuan lah. Kalau kemampuan 1 lawan 1. Memang Beckham ada masalah di ini ya, di kondisi tubuh yang kayaknya belum terlalu keker untuk beradu badan gitu. Kemudian di fisikal, cuman itu tuh bisa diakomodir dengan kemampuan
teknikal dia, 1 lawan 1 dia bagus, terus mentalitas ya terutama seperti itu. Cuman kalau Beckham untuk ke timnas di saat ini kondisi antriannya memang masih banyak gitu. Beckham itu kan katakanlah satu posisi dengan Marcelino Ferdinand, itu satu lah. Marcelino udah satu tempat, di situ misalnya Beckham mau main sayap kanan itu masih ada Eliano, masih ada Struijk bisa di situ, masih ada Orat Mangun. Jadi antriannya memang masih panjang pun di anak-anak lokalnya masih ada Witan, masih ada Yakob Sayuri. Jadi Beckham kalau di timnas yang sekarang masih menunggu antrian. Kalau di SEA Games kemarin kan Beckham ke bawah kan ketika kita generasi juara. Dia tuh kalau Marcelino nggak main, Beckham yang main gitu. Backup-annya sama Marcelino di nomor 10. Cuman kalau yang senior sekarang memang harus bersabar. Cuman aku sih yakin Beckham udah masuk nasional pool kok, udah masuk pantauan. Nama Beckham udah pasti ada tuh. Ada waktunya dia untuk berkembang dan terlihat lebih jelas aja. Ada waktunya. Gitu gak sih? Kayaknya untuk di 100 besar nama nasional pool yang akan dibawa tuh ya? Beckham ada gitu. Okay. Tapi sayangnya kan kalau dipanggil cuma 23, 26 gitu. Yes. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bung ya. Persib kan musim ini bermain pragmatis. Kalau misalkan kita telusuri itu beberapa musim terakhir, tim yang jadi juara adalah tim yang bermain pragmatis ya. Kayak gak usah main cantik, yang penting menang deh gitu ya. Kayak Bali United, PSM dan Persib musim lalu. Anda setuju gak sih dengan ungkapan kayak gitu? Kalau sebagai bobotoh kan yang penting menang ya. Ya iya sih, aku juga gitu ya. dan tren sepak bola kayaknya memang di saat sekarang memang permainannya di pragmatis ya, cenderung defend untuk counter attack dari zaman Bernardo Tavares di PSM betul sekali dia counter pakai Yakob Sayuri, pakai Sananta. Kemudian Bali United pun begitu pakai counter. Dan di Persib sama karena kemampuan counter attack Persib itu salah satu yang terbaik di Indonesia. Dia punya Ciro, punya David yang bisa menyelesaikan 5 detik dari defense ke offense langsung gol gitu. Jadi memang kondisi counter attack ini kayaknya berlaku sampai musim ini deh. Musim depan aku sih yakinnya di persaingan atas itu akan ada Malut United dan Dewa United yang akan memainkan sepak bola cantik kayaknya. Jadi kalau setuju apa enggak, Dewa memainkan sepak bola cantik tapi kan akhirnya nggak juara juga gitu. Nah kalau Persib memainkan counter attack, ya buktinya itu adalah formulasi juara. Ya? Iya, jadi ya udah. Aman-aman aja lah. Aman aja. Oke, Bung Rifan, ini kita udah membahas bola dalam negeri. Saatnya kita keluar negeri. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti ini dikabarkan mencapai kesepakatan untuk melatih timnas Brazil. Federasi Sepak Bola Brazil disebut menawarkan gaji besar untuk memboyong pelatih asal Italia tersebut. Musim ini Ancelotti memang mengalami masa-masa buruk bersama Real Madrid. Mereka berada di bawah bayang-bayang sang rival Barcelona. Yes, kemarin juga ya. Dan kebetulan juga Ancelotti adalah pelatih yang sudah lama diincar Brazil. Gimana nih Bung tanggapannya? Tanggapannya orang-orang Brasil mah gak usah dilatih. Mereka hanya butuh bapak yang bisa mengharmoniskan tim. Udah jago-jago dia. Ya udah Carlo Ancelotti udah paling bener kan. Carlo Ancelotti bukan pelatih yang secara taktikal itu rumit gitu ya. Seperti Pep Guardiola kan, wah dia punya banyak taktik yang ini ya, yang rigid, yang bagus gitu. Kalau Ancelotti kan lebih ke man to man. Sebenarnya pendekatan personal dia kepada pemain sih yang diperlukan ya gitu. Dan kayaknya untuk saat ini orang Brasil hanya perlu digituin deh. Demong, diurus. Bebas aja kalian mau main gocek-gocek, mau main jogo bonito, sepak bola indah Brasil kan gitu. Sedangkan sepak bola sekarang kan sangat sistem ya. Orang nggak boleh berlama-lama dengan bola, hanya 5 detik harus langsung passing. Sedangkan orang Brasil kan dia pengennya muter-muter kayak Anthony misalnya, pengen di gimana-gimana. Permainan indah di lapangan. Ya, dan Ancelotti kayaknya orang yang tepat untuk menangani manusia-manusia model itu gitu yang pengen senang-senang di lapangan gitu. Jadi Ancelotti bakal bagus di Brasil. Kita lihat nanti. Thank you banget Bung Rifan untuk waktunya berbincang bersama kita ya. Kita akan jumpa lagi Soccer People dengan obrolan tentu semakin seru. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Kita ketemu lagi nanti ya. Dah.